Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur R. Abdul Jamali, MSI, selaku dosen pengampu. Yang terhormat Mbak Ismi, selaku teknisi manajemen risiko. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami pada pabrik tape Putri Madu yang terletak di Kecamatan Arjasa. Yang pertama, perkenalkan nama saya Faisal Wahyu dengan NIM D41230896 dan rekan saya. Kenalkan nama saya Muhammad Rafi Rizky Putra dengan NIM D41230905. Oke, baik. Langsung saja pada penjelasan analisis manajemen risiko. Manajemen risiko di lingkungan internal pada pabrik tape Putri Madu yaitu yang pertama usaha keluarga memanfaatkan singkong lokal di Desa Gumitiran. Yang kedua, struktur organisasi sederhana, pemilik langsung mengawasi proses produksi. Yang ketiga, budaya kerja turun-temurun, kesadaran higienis masih rendah. Dan pada penerapan tujuan yaitu yang utama menghasilkan tape singkong yang berkualitas dan higienis. Untuk jangka pendek menjaga mutu harian, perbaiki, perbaiki kemasan dan juga perluas pemasaran. Yang ketiga, untuk jangka panjang tingkatkan kapasitas dan distribusi luar daerah. Untuk risiko yaitu yang pertama tidak memakai sarung tangan, di mana itu akan mengakibatkan risiko eh, terjadinya kontaminasi antara kuman kotoran dengan tangan para pekerja. Yang kedua, tidak memakai penutup kepala dan bisa mengakibatkan risiko terjadinya rambut para pekerja jatuh pada bahan baku. Eh, yang ke yang ketiga, kipas angin dekat bahan pangan bisa menyebabkan debu berterbangan pada bahan baku. Yang keempat, singkong ditaruh di tempat singkong ditaruh langsung di tampah. Risiko yang terjadi adalah kontaminasi silang dan selanjutnya penilaian risiko. Yang pertama tinggi, kebersihan pekerja, sarung tangan dan juga penutup kepala. Yang kedua sedang, eh, kipas angin dan tampah. Tetap berdampak serius. Analisis manajemen risiko pada upaya pengurangan risiko. Yang pertama penggunaan sarung tangan, celemek, penutup kepala itu bertujuan untuk mengurangi risiko yang terjadi pada ruang kerja. Yang kedua, pelatihan alat tajam dan kotak P3K untuk eh, pelatihan itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kotak P3K disediakan untuk jika terjadi hal yang tidak diinginkan supaya supaya cepat ditangani. Dan yang ketiga, perbaikan ventilasi dan pencahayaan. Untuk penerapan SOP, yang pertama kebersihan, cuci tangan, steril area, bersihkan peralatan. Yang kedua, produksi, standar potongan waktu penyimpanan, pisahkan produk yang cacat. Yang terakhir, keselamatan, larangan perhiasan, simpan pisau khusus, dan jam istirahat. Analisis manajemen risiko pada sistem informasi dan juga komunikasi. Masih sederhana, arahan langsung di langsung diucapkan tanpa ada catatan atau tulisan yang tertera pada ruang kerja. Yang kedua, pada saat risiko kesalahpahaman pada saat pemilik memberikan pengarahan pada pekerja akan menyebabkan risiko kesalahpahaman dan hilangnya informasi. Yang ketiga, perlu pencatatan produksi, penggunaan bahan baku, insiden kerja. Analisis manajemen risiko pada pemantauan berkala dilakukan langsung oleh pemilik setiap hari, perlu pengarahan rutin dan pencatatan keuangan. Tujuan untuk lebih Tujuan usaha lebih aman, higienis, dan berkelanjutan. Untuk perancangan SOP produksi tape yaitu perumusan SOP, hasil analisis belum hasil analisis belum ada SOP tertulis, produksi berdasarkan kebiasaan. Tujuan, tujuan perancangan SOP sesuai standar kondisi lapangan.
Fokusnya tertuju pada proses produksi, pengupasan, pencucian, perebusan, pendinginan, penyortiran, peragian, dan pengemasan. Untuk SOP proses produksi yaitu yang pertama pengupasan singkong. Pengupasan singkong yaitu menggunakan APD seperti celemek dan sarung tangan. Untuk pengupasan kulit, potongan eh, lebih dari 30 cm dengan seragam. Yang kedua, pencucian singkong. Menggunakan APD, sarungan, penutup kepala, dan juga celemek. Yang ke Terus untuk cuci manual dengan air mengalir dan tiriskan. Pada perebusan singkong, rebus 15 menit, tekstur keras dan hingga warna berwarna kuning. Eh, Angkat dengan 2 orang dan tongkat kayu aman dari uap panas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pendinginan dan penyortiran. Pendinginan dilakukan di nampan dengan kipas angin agar tape cepat kering. Yang selanjutnya yaitu sambil disortir dengan membuang singkong yang berair atau nganyir, urat dan kelompokkan ukurannya. Yang kelima yaitu peragian. Menggunakan APD lengkap, mulai dari masker, sarung tangan, penutup rambut, dan celemek. Taburkan 20 gram ragi merata pada singkong di baskom. Yang keenam yaitu pengemasan. Ada dua jenis kemasan yaitu kotak karton untuk lokal yaitu Jember dan kotak plastik untuk dikirim ke luar kota. Dengan dengan kotak yang food grade, suhu dan oksigen yang terkontrol mencegah singkong cepat busuk. Yang berikutnya yaitu alas kertas minyak menggunakan segel isolasi dengan label berupa nama produk, produksi, dan kadaluarsa. Next. Yang selanjutnya yaitu penerapan SSOP. Ada 8 kunci pokok sanitasi. Yang pertama keamanan air, kebersihan permukaan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas cuci tangan atau toilet, perlindungan dari kontaminasi, bahan beracun, kesehatan karyawan, dan pengendalian hama. Yang kami temukan yaitu memonitoring mulai dari air sumur, mengecek wadah untuk kebersihan permukaan, mencegah kontaminasi dengan memisahkan kulit singkong dan singkong bersih. Untuk fasilitas tangan cuci tangan yaitu dengan air bersih dan sabun. Yang selanjutnya yaitu perlindungan dari kontaminasi. Singkong ditutup dan wadahnya bersih. Yang keenam, untuk menghindari bahan beracun, bahan kimia akan dipisahkan dari ruang produksi. Yang ketujuh, kesehatan karyawan dicek setiap sebelum produksi dan sesudah produksi untuk menjamin keadaan sehat. Selanjutnya itu pengendalian hama, mengecek area dan tempat sampah sebelum dan sesudah produksi. Tindakan koreksi yang dapat diambil bila hal tersebut terjadi yaitu ganti air galon bila keruh berbau, bersihkan ulang dan ganti alat yang sudah berkarat, bersihkan ulang singkong bila sudah tercampur dengan kulit yang kotor, isi ulang sabun, bersihkan fasilitas cuci tangan, membersihkan ulang wadah agar mencegah kontaminasi, memindahkan bahan yang kimia, mengistirahatkan pekerja yang sedang sakit, dan digantikan oleh orang lain agar tidak mencemari. Yang berikutnya yaitu membersihkan area sampah dan memasang perangkap bila ditemukan hama. Next. Penerapan cara produksi yang baik untuk industri rumah tangga. Pabrik singkong Putri Madu sendiri berada di Desa Gumitir, Rajasa, Jember, Jawa Timur, yang dimiliki oleh Bapak Abdul Muthalib atau Bapak Rifah. Tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 13 bulan 9 2025 dengan saya selaku Muhammad Rafi Rizky Putra dan Faisal Wahyu sebagai pengawas.
Tujuannya yaitu memberikan SPP IRT dan memeriksa rutin. Next. Ada ada beberapa temuan utama yang kami dapat dari industri tersebut. Mulai dari bangunan dan fasilitas, lantai dinding langit-langit yang kotor, peralatan berkarat, sarana cuci tangan tidak lengkap, dan toilet yang kotor, higienitas dan karyawan. Banyak dari karyawan yang tidak mencuci tangan sesuai prosedur, tidak ada penanggung jawab higienitas, karyawan tidak memakai pakaian kerja. Selanjutnya itu sanitasi dan penyimpanan. Sampah tidak segera dibuang, hewan peliharaan ada di sekitar area produksi, penyimpanan bahan baku dan kemasan tidak sesuai aturan. Prosedur produksi tidak memiliki bagan alir produksi, menggunakan kemasan pangan tidak sesuai. Pelabelan. Label tidak dicantumkan informasi lengkap, mulai dari komposisi, PIRT, expired yang masih belum ada. Dokumentasi dan pengawasan, tidak ada catatan atau dokumen produksi, tidak ada pengawasan internal, dan tidak ada program pelatihan pangan. Next. Dari temuan tadi, kami mendapatkan minor yaitu 10, mayor yaitu 11, serius 4, dan kritis 0. Maka level IRTP dari industri tape singkong ini yaitu pada level 3 dan wajib diaudit internal setiap 2 minggu sekali. Next. Kesimpulan yang didapat dari dari penelitian kami yaitu proses produksi tape singkong di pabrik Putri Madu masih memiliki beberapa risiko, terutama dari aspek kesehatan pekerja, lingkungan produksi, serta masih terbatasnya sistem pencatatan. Risiko tersebut dapat berdampak pada mutu keamanan produk. Untuk mengatasinya, telah dirancang SOP setiap tahapan produksi dan SOP mencakup 8 kunci sanitasi. Selain itu, hasil evaluasi CBP IRT menempatkan pabrik Putri Madu pada level 3, yang berarti masih perlu dilakukan perbaikan menyeluruh. Untuk secara umumnya, penerapan SOP, SSOP, CPPB IRT dapat membantu meminimalisir resiko, menjaga higienitas, dan meningkatkan daya saing produk apabila diterapkan dengan konsisten. Sekian presentasi dari Baik, kelompok kami. presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.